بهم ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita datang, ada saatnya kita pergi. Kita berasal dari tanah, dan kita kelak akan dikembalikan dalam bentuk tanah kembali. Dan semua kita akan menemui hal yang sama, bahwa manusia akan menemui alam barzah. Biarpun dia tenggelam di lautan, biarpun dia kebakaran sampai hancur, atau dibakar menjadi abu, atau mungkin tertabrak kereta misalkan dengan hancur luluh badannya, tapi yang jelas dia akan menemui yang namanya alam barzah. Wajah manusia yang cantik, yang rupawan, yang indah, yang tampan, yang elok, pasti satu saat nanti akan terjadi di mana tubuh kita akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Tubuh kita akan menjadi santapan binatang melata yang ada dalam tanah. Kalau sadarlah kita bahwa kita nanti akan menjadi sebuah bangkai yang gak akan gunanya, bangkai yang bau, bangkai yang kemudian jadi santapan binatang melata, maka janganlah kita kemudian menyombongkan diri saat kita hidup ini. Saat kita hidup, jadilah kita orang yang senantiasa berbuat baik, agar ketika kita berada di alam barzah, nama kita tetap akan dikenang orang sebagai orang yang baik. Celaka seseorang kalau dia saat meninggal dunia, ketika dia sudah tiada terbaring di alam barzah, dia meninggalkan nama yang buruk, dia meninggalkan cerita yang jelek untuk generasi yang mendatang. Jadi beruntunglah manusia, orang yang apabila matinya, meninggalnya itu membuat orang menjadi sedih, sehingga namanya akan terukir di tinta emas, dikenang oleh orang banyak kebaikan-kebaikannya. Itulah kenapa kemudian nama kita akan abadi. Walaupun hancur tubuh kita, tulang-tulang kita di alam barzah, tetapi kita akan meninggalkan nama yang baik, nama yang harum, karena kita telah berbuat yang terbaik untuk sesama kita. Tetapi ada satu keterangan ya dalam kitab Durratun Nasihin, ada satu khabar bahwa la yabla asratun nafarin, ada 10 jenis orang yang nanti di lubang kubur ya, di liang kubur badannya akan utuh. Kita sering menyaksikan ya beberapa fenomena yang mungkin janggal dan aneh. Ada orang yang dikubur sampai puluhan tahun, ratusan tahun, ketika diketuk makamnya masih utuh. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan keistimewaan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ada orang yang ketika dikubur dalam setahun 2 tahun sudah hancur menjadi tanah. Tetapi tidak sedikit orang yang saat makamnya dipindahkan kemudian digali, tubuhnya masih utuh, masih segar, seakan-akan dia baru meninggal dunia, padahal sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun yang lalu. Ini tentu menunjukkan orang tersebut adalah orang yang sangat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Fir'aun ya. Kalau Fir'aun kenapa tubuhnya tetap utuh hingga sampai hari ini? Karena dimumi ya, karena dimumi dan sengaja. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa aku selamatkan badanmu Fir'aun
ya, tidak hancur, tidak luluh, tidak hilang, dan utuh sampai sepanjang masa. Agar apa? Untuk menjadi buah nasihat bagi orang-orang sesudah kamu. Utuhnya jasad Fir'aun itu bukan dia karena orang yang hebat, orang yang baik. Allah sengaja mengutuhkan jasadnya agar menjadi buah pelajaran bagi orang-orang yang mendatang. Sehingga sekarang di mumi, ya, di piramid Mesir sana masih ada jasad Fir'aun. Ya walaupun nggak utuh 100%, tetapi jasadnya masih kelihatan utuh dan jelas, ya. Artinya apa? Ini menjadi sebuah iktibar, renungan, dan pelajaran bagi orang-orang yang akan hidup di mendatang, bahwa inilah contoh orang yang menentang Allah. Dia akan tragis di akhir hidupnya, dan sepertilah jasad Fir'aun, untuk menambahkan iman kita. Tetapi la yabla asratun nafarin, ada 10 orang yang jasadnya akan utuh di dalam liang lahatnya, di dalam lubang pusaranya. Tapi bukan berarti ini akan menjadi sebuah eksperimen bagi kita, ya, bahwa nanti coba orang-orang ini bener nggak dikeduk, jangan-jangan masih utuh atau sudah hancur. Bukan, ya. Artinya ini satu keistimewaan, bahwa 10 orang inilah yang akan diberikan keistimewaan. Dia akan utuh jasadnya, mungkin sampai ribuan tahun yang akan datang, mungkin sampai datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam. Semua itu adalah kekuasaan dari Allah. Siapa mereka orang yang jasadnya akan tetap utuh di liang lahat? Pertama, an-nabiyyu, kelompok para nabi. Nah, ini is the best. Kalau ini kita sangat setuju, karena kelompok nabi, kelompok rasul ini manusia-manusia pilihan. Kalau kemudian jasadnya tidak mempan dimakan rayap, jasadnya tidak akan mampu digrogoti oleh cacing tanah, ya pantas nabi. Jasad para nabi itu akan utuh. Kenapa? Jasadnya jasad orang mulia. Ini yang kemudian ada satu sedikit cerita dalam kitab Turatul Nasihin juga, ya, bahwa ketika Isra Mi'raj ini sempat ada perdebatan antar langit dengan bumi. Wallahu a'lam, ya, model apa perdebatannya. Ada satu perdebatan antara langit dengan bumi. Bumi menyombongkan diri kepada langit. Wahai langit, nih saya bumi, biarpun tiap hari diinjak-injak orang, tiap hari didudukin oleh orang, tiap hari bahkan dikorek-korek orang, dipukul-pukul orang, diinjak-injak orang, tapi aku bangga. Kenapa? Karena tubuhku menyimpan sekian ratus bahkan sekian ribu jasad para nabi, bahkan jasad dari Nabi Muhammad SAW. Langit juga menyombongkan diri. Kau jangan sombong, aku juga punya kebanggaan, kata langit. Apa? Aku tempat bersemayamnya para malaikat. Di langit tempat di mana Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi kau jangan membanggakan diri, ya. Ini sekedar analogi saja, bahwa langit dan bumi sebenarnya sama-sama makhluk Allah, ya. Tetapi mereka memiliki keistimewaan satu dengan yang lainnya. Jadi bumi mengatakan bahwa aku bangga, walaupun tubuhku diinjak-injak, tubuhku dirusak, bahkan sebagian orang, ya, tubuhku penuh dengan luka, bahkan tubuhku penuh dengan maksiat, tubuhku penuh dengan fitnah, tapi aku berbangga setidaknya aku menyimpan ribuan jasad orang-orang pilihan, yakni para nabi dan para rasul, bahkan nabi pilihan, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi, para rasul jasadnya utuh, karena mereka lah para pejuang murni yang memperjuangkan agama Islam, menanamkan tauhid,
menyeburkan iman, bahkan mengantarkan semua manusia dari kemusyrikan menuju jalan yang penuh hidayah. Mereka lah pejuang yang merelakan nyawanya bahkan untuk berjuang berdakwah, menyampaikan syiar agama Islam, syiar agamanya Allah. Sehingga jasa mereka lah kemudian yang menyebabkan bumi ini dipenuhi orang-orang yang beriman. Kalau tanpa adanya Nabi, Rasul, kayaknya sulit manusia akan beriman kepada Allah. Orang ada Nabi saja, dihadirkan seorang Nabi, seorang Rasul, banyak umat yang menentang, banyak umat yang tidak beriman kepada Allah, banyak yang kafir, banyak yang mendustakan, dan banyak yang mengingkari. Apalagi kalau umpama Allah tidak mengirimkan utusan-utusannya, baik seorang Nabi maupun seorang Rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu memang manusia biasa ya. Hanya saja memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Sama dengan batu ya. Antara batu kerikil dengan batu intan permata kan sama-sama batunya. Dengan jamrud ya, sama-sama batunya. Tetapi kan memiliki nilai yang berbeda. Satu genggam batu jamrud barangkali itu akan lebih mahal daripada satu truk batu kerikil. Sama-sama batunya tapi nilainya beda, harganya beda, makom dan kelasnya beda. Itulah barangkali kita dengan para nabi, para rasul. Sama manusianya, artinya mereka yang manusia ya, makan, minum, tidur, senang, gembira, bahagia, sakit biasa, karena itu manusia normal pada umumnya. Tapi mereka memiliki makom yang berbeda, kesabaran yang luar biasa, iman yang sangat tangguh, keberanian yang tidak ada tandingannya, dan mereka berani untuk menanggung resiko menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Ikhlas karena Allah ketika berdakwah, tidak mengharapkan bayaran. Umumnya para nabi itu ketika berdakwah mengatakan bahwa aku menyampaikan ini karena ini kewajibanku, bukan karena minta upah. Upahku dari Allah. Dalam Al-Quran tuh rata-rata Nabi kalau berdakwah begitu, aku tidak minta upah kepada kalian, karena upahku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi murni mereka berjuang karena Allah, karena tanggung jawab sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Ada Nabi yang dikejar-kejar oleh umatnya, ada Nabi yang diteror, disiksa, bahkan ada yang menjadi korban pembunuhan umatnya. Ada nabi-nabi bangsa Israel, ada nabi-nabi yang mereka sampai berjuang menghadapi mati, berdakwah sampai mengakibatkan nyawanya melayang, menjadi korban pembunuhan dan kebrutalan dari umatnya. Karena mereka misinya satu, ingin mentauhidkan agama Allah, menyiarkan agama Allah, menanamkan iman dan tauhid kepada seluruh umat manusia. Sehingga pantas kalau Nabi dan Rasul walaupun bertahun-tahun, beratusan tahun, bahkan ribuan tahun bahkan terpendam dalam perut bumi, insya Allah jasad mereka akan selamanya utuh sampai datangnya hari kiamat. Satu ya. Yang kedua, orang yang jasadnya di liang lahat tidak akan hancur dimakan tanah, dimakan rayap, dimakan cacing tanah. Wal ghazi, yaitu orang yang berperang, pasukan perang. Ghazi ini bisa diartikan dengan pasukan militer ya, atau prajurit. Artinya ghazi ini orang yang berjuang membela agama, orang yang berperang membela agama, orang yang berani mempertaruhkan nyawa ya, menghunus pedang maju ke medan perang demi untuk membela agama, bukan untuk membela kelompok, bukan untuk membela karena ada jabatan, tapi membela karena agama Allah sudah diinjak-injak oleh orang lain. Di Ghazi ini pasukan perang, tetapi perangnya membela agama. Nah, di sini ada perbedaan ya antara mujahidin dengan pahlawan.
Di negara kita pahlawan hampir ratusan atau mungkin mencapai ribuan orang ya, yang berjuang membela tanah air kita, merebut kemerdekaan dari Belanda maupun Jepang ketika mereka gugur di medan perang sebagai seorang syuhada barangkali ya, atau sebagai seorang gugur di medan perang ya, sebagai seorang pahlawan kusuma bangsa. Apa bedanya pahlawan dengan para syuhada? Apa bedanya para pahlawan dengan mujahidin, orang yang berjihad? Apakah mereka semua masuk surga? Ya nanti dulu ya. Tergantung apa? Tergantung akidahnya seperti apa. Kalau mereka benar-benar seorang Islam yang dia pejuang untuk membela negaranya dari ancaman orang-orang kafir, apalagi membela agamanya juga. Kita tahu bahkan sebagian besar ulama-ulama kita yang mereka gugur menjadi pahlawan. Ada Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro ya. Mereka semua adalah tokoh-tokoh agama. Di samping tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama, mereka berjuang tidak sebatas membela bangsanya, tapi membela agama yang sudah diacak-acak oleh pasukan-pasukan kolonial ketika itu. Sebagian besar ulama-ulama kita yang berjuang di medan perang, sehingga mereka merangkap pejuang agama dan pejuang negara. Mereka syuhada membela agama Allah, membela tanah air, insya Allah mereka syuhada. Jadi tergantung dari akidah orangnya, tergantung bangsa model apa yang dibelanya. Karena menurut cerita banyak juga tentara kita yang berjuang membela negara kita. Awal sih membela agama kita, ketika oleh Belanda dibujuk, diiming-iming sebuah jabatan, mereka berbalik menjadi pengkhianat bangsa kita. Bukan berjuang bersama mengusir penjajah Belanda, Jepang, malah justru dia berbalik ada di pihak penjajah, memerangi para pejuang-pejuang bangsa kita. Ini namanya munafik ya. Jadi masuk surga atau tidaknya tergantung dari akidah mereka. Kalau mereka akidahnya mentauhidkan Allah ya, berjuang karena Allah, membela negaranya, insya Allah gugur di medan perang sebagai seorang mujahid ya. Nah, seperti bangsa di zaman Rasulullah ketika mereka berperang melawan orang-orang kafir, yang gugur di medan perang ya mereka menjadi seorang syuhada. Dan insya Allah jasad mereka akan utuh di dalam alam kubur. Ghazi, pasukan perang, pasukan perang yang membela agama, membela kalimat Allah ya, membela kitabullah, membela syariat Islam. Dan zaman sekarang orang kalau sudah ada kelompok pembela agama Islam, pasti dicap sebagai kelompok radikal ya. Aneh, padahal semua agama itu umatnya dituntut untuk loyal, untuk setia memperjuangkan agamanya. Kalau umat-umat yang lain mereka berjibaku membela dan menjaga agamanya, kenapa kemudian kita umat Islam menjaga membela agamanya dikatakan radikal? Di zaman sekarang di mana agama sering jadi bahan lecehan, kita membutuhkan orang-orang loyal seperti ini, orang-orang militan yang selalu di front terdepan dalam membela agamanya. Kita bukan dalam rangka memaksakan agama, tidak. Itu sudah ada aturannya bahwa tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kita berperang, berjuang di medan juang itu dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam. Jangan kemudian dikatakan radikal. Radikal itu kalau umpama gerakan kita membahayakan orang lain, bahkan memaksakan orang lain di luar agama Islam untuk masuk ke dalam wilayah Islam. Ada orang beribadah misalkan diganggu, ini radikal. Ada orang sedang melakukan peribadatan ya, kemudian kita usir, ini radikal. Kita hancurkan tempat-tempat ibadah agama lain, ini jelas radikal, teroris.
Tapi kalau ada suatu umat, suatu kaum yang mereka berjuang membela agamanya, menjaga agamanya dari mungkin ancaman orang-orang di luar agamanya, ini kan bukan radikal, ini namanya militan pejuang Islam. Dan kita membutuhkan orang-orang semacam ini. Ya silakan di agama-agama lain juga, Kristen juga boleh membentuk suatu pasukan untuk dalam rangka membela agama Kristen, boleh, tidak ada larangan. Hindu, Buddha, Konghucu, silakan mereka membuat suatu pasukan misalkan, satu kelompok dalam rangka menjaga agamanya masing-masing, nggak jadi masalah. Dalam rangka kita menunjukkan bahwa kita memiliki agama. Jadi jangan selalu dikatakan radikal. Bedakan antara kita dengan tindakan yang radikal dengan tindakan membela. Jangan-jangan kita membela negara kita oleh orang luar dikatakan nih orang radikal ini, kan tidak. Kalau ada satu pasukan perang dalam rangka membela negaranya, membela bangsanya, kan nggak bisa dikatakan radikal. Sama kita pun kalau ada para kelompok tertentu yang mereka berjuang di front terdepan menjaga agama Islam ini, ya, dari serangan orang-orang yang bertanggung jawab, menjaga kemurnian Islam dari gangguan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tidak kemudian dikatakan seorang radikal. Ghazi wal ghazi, pasukan-pasukan perang yang membela agama, mereka insya Allah jasadnya akan utuh sampai hari kiamat. Yang ketiga, orang yang jasadnya akan tetap utuh di liang lahat, wal alimu, orang-orang alim, para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan bukan hanya berilmu, ilmunya dia sebarkan untuk orang lain, sehingga orang lain yang semula tidak tahu menjadi tahu. Bukan orang yang berilmu kemudian diam, dia hanya menggunakan, menikmati ilmunya untuk pribadinya sendiri. Ini salah. Dalam Islam kita bukan hanya berkewajiban mencari ilmu, tapi juga kita berkewajiban menyebarkan ilmu. Ya. Setelah kita mendapatkan ilmu, kemudian orang lain kita ajarkan juga, orang lain kita sampaikan. Ya. Kita berdakwah, menyampaikan risalah Islamiyah. Ini kewajiban semua orang, bukan kewajiban para ulama, bukan kewajiban para mubalik, bukan kewajiban para kiai. Kewajiban dakwah adalah kewajiban setiap individu Islam, orang Islam ini. Dan orang yang berilmu ini kewajibannya adalah menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu yang ia dapatkan. Sehingga dikatakan dalam satu hadis bahwa orang yang nanti berilmu tapi nggak mau menyebarkan, nanti di akhirat ketika dia masuk neraka, maka mulutnya akan disumpal dengan api neraka. Kenapa? Dia berilmu tapi nggak menyebarkan. Ya. Ada orang yang sudah puluhan tahun mondok, ya, di pondok pesantren, ilmunya tinggi, tapi dia ilmunya dipakai untuk sendiri saja. Ya apa gunanya? Ilmu itu baru bermanfaat kalau kemudian dia sebarkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, baru bermanfaat. Jangan sampai kita pintar sendiri, pandai sendiri, soleh sendiri, orang lain sih bodoh amat, ya. Ajari orang yang nggak tahu supaya tahu. Bahkan orang yang berilmu dan menyebarkan ilmunya akan dipermudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, ya. Yang keempat, orang yang jasadnya di liang lahat akan tetap utuh, nggak akan hancur. Wasyahidu, orang yang mati syahid. Kalau Al-Ghazi tadi orang yang berperang, ya, kalau dia meninggal dunia, ya ini syuhada, ya. Bahkan bedanya orang yang syuhada akhirat dengan syuhada dunia, ya. Ada orang yang matinya syahid dunia, ada yang syahid akhirat. Kalau syahidnya syahid dunia, dia tetap harus dimandikan, disolat, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan. Tapi kalau syahidnya karena meninggal di medan perang membela agama, kata Nabi, orang seperti ini boleh kok nggak dimandikan,
boleh tidak dikafankan, langsung dikubur dengan baju yang dia pakai yang berlumur darah itu ketika berperang. Itu boleh. Apalagi kalau jasadnya nggak ditemukan di medan perang, ya. Boleh untuk langsung dikubur saja. Tapi orang syahidnya syahid dunia, misalkan orang kecelakaan itu syahid, ya. Seorang ibu yang dia melahirkan kemudian meninggal dunia, dia mati syahid. Atau dia seorang pelaut yang meninggal dunia di lautan tenggelam, itu juga meninggal dunia karena syahid, ya. Jadi syahid ini orang yang meninggalnya dalam kondisi berjuang untuk orang lain, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, untuk keluarganya, dia mati syahid. Orang yang kemudian dibunuh misalkan, ya, dijamret kemudian dibunuh, ini juga mati syahid. Atau orang yang tertimpa benda keras, ya, orang yang kejatuhan benda keras kemudian dia mati, matinya mati syahid. Apalagi kalau matinya dalam kondisi masih memiliki wudu, ya. Wa syahidu, orang yang mati syahid ini jasadnya insya Allah tidak akan dimakan oleh rayap, tidak dimakan oleh binatang melata yang ada dalam liang lahatnya. Makanya kita berharap, ya, bahwa kelak nanti kita matinya dalam kondisi yang syahid, yang husnul khatimah, bukan mati dalam kondisi yang tidak baik. Kita ingin matinya kita dalam kondisi berperang, ya, walaupun berperangnya bukan menggunakan senjata, artinya dia berjihad untuk menyebarkan agama Islam, ya. Kalau dulu di zaman Rasul, para sahabat berperang yang memang pedang yang ia bawa, tombak yang ia bawa, anak panah yang ia bawa. Tapi kita berjuang, kita zaman sekarang senjatanya tidak harus pedang, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan Al-Quran, bisa menggunakan YouTube bahkan untuk berperang, ya. Artinya kita membela agama kita dengan selalu menyebarkan agama-agama kita ini, ya, mensyariatkan Islam, ya, mensyiarkan Islam di lingkungan kita agar agama kita senantiasa menjadi agama yang menyebarkan rahmatan lil alamin, ya. Jadi perang gaya para sahabat dengan kita tentu beda, jihadnya mereka dengan jihadnya kita tentu berbeda. Kita kemudian jihadnya tidak harus berperang di medan perang. Nah, kita mau melawan siapa? Di negara kita hampir semua saudara, ya. Kita bersaudara dalam satu lingkungan Nusantara di bawah Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Maka jihadnya kita bisa dengan menyebarkan ilmu, jihadnya kita dengan memperbanyak pengajian-pengajian, jihadnya kita berdakwah, kembangkan semua, ya, dakwah, baik dakwah secara langsung, ya, atau menggunakan media sosial, YouTube misalkan. Jadikan YouTube ini sebagai media dakwah. Jadi orang mencari ilmu tidak harus di pondok pesantren, tidak harus di majelis taklim. Sekarang dipermudah dengan adanya alat komunikasi berupa internet. Kita bisa nonton YouTube ceramahnya ustadz ini, ustadz itu. Ini juga bagian daripada dakwah, bagian daripada jihad, ya, menyebarkan dan mensiarkan agama Islam. Wa syahidu, orang yang matinya syahid, insya Allah jasadnya akan utuh. Yang kelima, orang yang disinyalir jasadnya akan utuh sampai hari kiamat, hafidhul Quran, orang yang hafal Al-Quran, jasadnya akan utuh. Kenapa? Tubuhnya sudah dimasuki Al-Quran. Orang yang hafidh Al-Quran, ya, satu Al-Quran penuh 30 juz, hafal di ingatannya, hafal di lidahnya, sesungguhnya jiwanya sudah dikuasai Al-Quran. Sehingga ketika dia masuk ke liang kubur, mana ada binatang yang berani menggerogoti tubuhnya? Oh, ada Al-Qurannya. Bahkan ketika dia menghadapi pertanyaan mungkar nakir juga, yang jawab bukan dia, yang jawab adalah amalnya. Al-Quran yang akan menjawab dan akan melindunginya dari siksa kubur.
Bagaimana mungkin ada mungkar nakir yang berani menyiksa orang yang dalamnya ada Al-Qur'annya? Sehingga kita patut bersyukur ya, bangsa kita merupakan bangsa terbesar yang memproduksi para penghafal Al-Quran. Jadi kita boleh tandinglah seluruh dunia, mana negara yang paling banyak memproduksi para penghafal Al-Quran? Hanya satu, Indonesia. Padahal kita dikatakan bukan negara Islam ya. Kita negara ya, walaupun sebagian besar adalah beragama Islam, tapi kita bukan negaranya orang Islam. Tapi kita negara yang mayoritas Islam dan banyak agama-agama yang lain ya. Tetapi Indonesia negara yang paling banyak memproduksi para penghafal Al-Quran. Dan kita pun patut bersyukur bahwa semakin kian hari ya, kian muncul banyak sekali ya, yayasan pendidikan yang di sana menanamkan hafidz Quran. Bermunculanlah pondok-pondok pesantren ya. Dulu kalau pesantren itu kebanyakan salafi ya, hanya kitab kuning. Sekarang sudah muncul pesantren-pesantren yang dia menelurkan santri-santrinya yang hafal Al-Quran. Dan kita patut bersyukur. Kenapa? Semakin banyak orang yang hafal Al-Quran, tentu rahmat Allah akan semakin banyak turun. Semakin banyak orang menghafal Al-Quran, semakin susah Al-Quran kalau harus diselewengkan kelompok-kelompok tertentu. Karena banyak orang-orang yang ingin menyusupi ya, ayat-ayat Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang bikinan orang, memprovokasi, sehingga supaya kesannya Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan kepalsuan. Tapi alhamdulillah, dengan banyaknya para penghafal Al-Quran, akan semakin sulit ruangan untuk mereka para provokator yang ingin menyimpang-nyimpangkan Al-Quran. Ya bagaimana mungkin bisa disimpangkan orang juga hafal Al-Quran. Dan di dunia ini hanya agama Islam lah, hanya agama Islam yang umatnya bisa hafal 100% isi dari kandungan Al-Quran. Ini akan menjadi kebanggaan bagi kita ya. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi orang yang hafidz Al-Quran ya, sehingga mereka akan menghasilkan generasi yang Qurani. Yang kelima ya. Yang keenam, orang yang jasadnya akan utuh sampai di liang lahat adalah wal muadzinu, para muadzin. Muadzin adalah orang yang menyampaikan azan, orang yang mengumandangkan azan, mengajak orang-orang untuk datang di masjid untuk sholat berjamaah. Ini jasanya luar biasa ya, dimulai dari seorang Bilal ya, yang ditunjuk oleh baginda Rasul menyampaikan azan. Azan ini bukan hanya sebagai penanda datangnya waktu sholat, tapi lebih dari itu, azan merupakan ajakan, seruan Allah yang diwakilkan kepada seorang muadzin, mengajak orang yang sedang bekerja, yang sedang ngobrol, yang sedang bekerja sama, yang sedang berbisnis, yang sedang berdagang, diajak untuk datang ke rumah Allah melaksanakan sholat berjamaah. Maka jangan sampai kita menyepelekan orang yang sedang azan, atau kita menyaingi suara muadzin. Ini juga dosa besar ini ya. Ada azan mestinya diam. Ketika orang sedang berbicara, diskusi, misalkan dialog, ketika azan ya diam, dengarkan, itu seruan Allah. Jangan sampai ada azan berkumandang kita ngobrol lanjut saja ya. Itu akan tidak menghiraukan suara azan, itu dosa ya. Dan memang itu iblis. Iblis selalu menggoda kita ketika lagi azan, sudah jangan dengarkan azan, udah ngobrol aja, ngobrol, lanjutin dialognya, lanjutin rapatnya, diskusinya, briefingnya, udah azan mah gampang ya. Apa yang dihiraukan? Iblis ini. Sehingga apa? Azan dikumandangkan, kita ngobrol saja ya, nggak kemudian mendengarkan. Atau kita menyaingi suara azan dengan suara-suara yang lain, musik misalkan, TV. Jadi ketika ada azan berkumandang, TV kita matikan. Kalau memang kita posisinya ada di rumah ya, sedang ada azan, matikan TV kita. Sedang main handphone, matikan handphone kita. Jangan pernah ada suara yang menyaingi suara azan. Kenapa? Ini panggilan Allah sesungguhnya.
seruan Allah. Kalau sampai seruan Allah nggak kita hiraukan, maka akibatnya fatal kita, siksanya berat di akhirat nanti. Jadi kita sangat berhutang budi kepada mereka para muadzin yang dia setiap waktu memanggil orang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, mari kita sholat. Sehingga pantas kalau kemudian muadzin ini diberikan penghargaan oleh Allah, jasadnya tidak akan hancur dimakan binatang yang ada di liang lahatnya. Yang ketujuh, orang yang nanti disinyalir jasadnya akan utuh di liang lahat adalah mar'atu idza matat fi nifasiha. Seorang perempuan yang meninggal dunia dalam kondisi dia masih bernifas. Subhanallah ya. Berarti dia setelah melahirkan seorang anak. Seorang wanita yang dia melahirkan anak kemudian dia meninggal dunia, bahkan darah nifasnya masih ngucur. Masya Allah. Itu sebabnya kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita khususnya ya. Ibu kita ini pahlawan sejati, pahlawan yang tidak ada tandingannya. Seorang ibu ini, dia mengandung kita, melahirkan kita dengan perjuangan menghadapi hidup atau mati. Jadi ibu kita ini ketika melahirkan kita, mengeluarkan kita dari perutnya itu hanya ada dua resiko. Kalau nggak hidup, mati. Kadang-kadang anaknya hidup, ibunya mati. Ibunya hidup, anaknya yang mati. Ada dua kemungkinan itu. Kadang-kadang ibunya mati, anaknya juga mati ya. Yang jelas seorang ibu ketika dia melahirkan seorang anak, dia akan menghadapi peristiwa yang sangat menakutkan antara hidup dengan mati. Dilahirkan dengan seluruh tenaga yang ada, keringat keluar, air mata netes, darah ngucur dan sebagainya. Masya Allah, itu pahlawan yang tidak ada tandingannya ibu kita ini. Sehingga kalau seluruh dunia ini kita berikan untuk ibu kita untuk menebus jasanya, nggak akan kesampaian. Jadi ibarat kita punya harta yang hartanya sampai menumpuk seisi langit dan bumi untuk menebus jasa ibu kita, belum tercukupi, nggak seimbang. Itu menunjukkan betapa ibu kita ini memiliki pejuang yang luar biasa, perjuangan yang tidak kenal lelah, mendidik kita, membesarkan kita. Setelah melahirkan, nggak sampai di situ, menyusuinya kita, disusui sampai 2 tahun kita. Masya Allah, dalam darah kita mengalir air susu ibu kita. Kita menjadi anak yang tumbuh dewasa berkat dari air susu ibu kita. Maka laknat terkutuk seorang anak tatkala dia sudah berani kepada orang tua, durhaka kepada orang tua adalah atau ibu kita ini, karena dialah orang yang telah menyebabkan kita ada di dunia ini. Sehingga seorang wanita yang melahirkan seorang anak ya, idza matat fi nifasiha, kemudian dia matinya dalam kondisi dia masih bernifas, maka insya Allah seperti ini jasadnya akan tetap utuh ya. Yang kedelapan, orang yang jasadnya akan tetap utuh adalah man qatala matluman, orang yang mati secara zolim, orang yang matinya karena dizolimi orang. Orang yang matinya karena dizolimi orang ya, dibunuh orang ya. Sekarang lagi marak sekali ya para penjahat yang menjamret, yang membegal. Begal itu bukan hanya diambil barang-barang yang kita punya, tapi nyawa kita juga direnggut ya. Berapa banyak para penjahat yang nodong, yang membegal, barangnya diambil, orangnya dibunuh. Masya Allah ya. Insya Allah orang yang terbunuh dalam keadaan zolimi ya termasuk mereka para pahlawan kita yang gugur di medan perang yang membela negara kita. Mereka dizolimi nih. Belanda, Jepang itu luar biasa zolimnya kepada bangsa kita, orang tua kita. Orang tua kita dulu ketika berjuang nggak pernah ketemu nasi, makan seadanya, nemu tiwul dimakan tiwul, nemu nasi aking yang dimakan, kadang bonggol pisang itu dimakan karena saking nggak adanya. Sudahlah begitu disuruh untuk
romusah, kerja paksa, kerja rodi, yang mereka disuruh membangun ini tanpa dibayar kadang-kadang. Yang gak mau bekerja matilah di sana, dicambuk, ditendang, dihajar. Sehingga orang tua kita, ya, rakyat bangsa kita yang dahulu berjuang membela negara kita, ya, sehingga mereka mati karena kezoliman Belanda, kezoliman Jepang, insya Allah mereka mati syahid, ya, karena mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Insya Allah jasad mereka akan utuh di alam barzah, ya. Yang kesembilan, orang yang jasadnya akan utuh, man mata yaumal jumu'ati, orang yang meninggal pada hari Jumat. Insya Allah, ya. Tapi ini tergantung model orangnya, ya. Ini sifatnya bukan umum. Artinya apa? Orang yang bermaksiat, orang yang banyak dosa, orang yang gak bertaubat kepada Allah, orang yang syirik kepada Allah, meskipun meninggalnya di hari Jumat, tetap mereka gak dapat apa-apa. Wong dia syirik kepada Allah, wong dia bermaksiat, dia gak mau bertobat kepada Allah, gak mau ibadah, jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari ibadah. Orang model begini meskipun meninggal di hari Jumat, ya tetap aja, ya, gak ada keistimewaan. Tapi orang yang ahli ibadah, ya, orang yang ibadahnya mantap, istiqomah dalam melaksanakan ibadah, insya Allah meninggal di hari Jumat, jasadnya akan utuh, ya. Yang terakhir, orang yang nanti jasadnya akan tetap utuh, yang liang lat adalah man mata lailatiha, orang yang meninggal di malam Jumat. Kalau tadi di hari Jumat, ya, kalau ini lailatiha, di malam Jumatnya. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat maupun orang yang meninggal di malam Jumat, kalau dia orang yang beriman, tidak syirik kepada Allah, meninggalnya dalam kondisi dia menjadi orang-orang yang beriman, insya Allah jasadnya akan utuh. Tapi kalau mereka berbuat maksiat, nggak sempat bertaubat, ya, mereka banyak menumpuk-numpuk dosa, nggak mau insyaf, ya, bergelimangan dalam maksiat, meninggalnya, ya, su'ul khatimah, walaupun di hari Jumat, di malam Jumat, mereka tetap tidak akan mendapatkan keistimewaan.